kejujuran dan juga kapasitas sebagai pembicara dan kapasitas saya sebagai seorang perbandingan agama sekaligus pendeta. Saudara-saudara, apa hukum yang saya buat di judul ini? Apa hukum mengazani mayat di atas kubur? Pernah dengar kan? Kalau itu adalah perbuatan mengada-ada di dalam sebuah keyakinan. Tetapi benarkah demikian? Mari kita lihat bersama apa yang harus kita yakini. Dan namanya azan dan qomat pada dasarnya adalah pertanda masuk waktu sholat wajib. Azan dikumandangkan sebagai pemberitahuan sudah waktu masuk waktu itu sholat. Sedangkan iqamat adalah tanda bahwa sholat sudah mulai diadakan ataupun disiapkan, saudara-saudara. Saya harus lupa mencet. Qomat itu berarti muadzin memanggil untuk segera berdiri dari sholat, itu namanya qomat. Qomat itu bukan kiamat. Azan dan qomat tidak dikumandangkan untuk sholat sunat seperti sunat 2 hari raya ataupun Idul Fitri dan Idul Adha. Namun pada waktu tertentu azan boleh dikumandangkan di luar sholat wajib, misalnya saat kelahiran bayi. Nah, itu pun saya berbeda pendapat. Masa untuk sholat, tetapi untuk memperingat kelahiran bayi, begitu. Nah, dari sahabat Abu Rafi RA berkata, aku melihat Nabi mengadzani telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, itu dalam Tirmizi 15-14. Hadisnya ada. Sementara itu di beberapa tempat di Indonesia kita biasa menemukan orang mengumandangkan azan untuk jenazah saat dikuburkan. Nah, jadi orang lagi mau dikubur lalu diteriakin azan di situ, gitu. Apakah boleh semacam itu? Padahal kan azan itu manggil orang sholat. Nah, itu orang pada di atas kubur gimana manggilnya? Dan apa untungnya, apa kaitannya dengan penguburan mayat? Gitu, saudara-saudara. Lucu, dan memang lucu kegiatan itu. Saya sejak kecil karena berada di asuhan orang Muhammadiyah, karena bapak saya pimpinan Muhammadiyah dan keluarga paman saya juga adalah keluarga Muhammadiyah, maka ya lucu aja. Orang mestinya untuk sholat malah dipakai untuk nguburin mayat. Nah, saya sudah mulai berpikir sejak saya masih kecil itu, saudara-saudara. Kemudian ada pendapat yang membolehkan. Sebagian mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengadzani mayat di kubur, di atas kuburan adalah bagian dari sunnah, katanya. Nah, ya, itu pendapat dari imam mazhab Syafi'i. Tapi di manakah hadisnya, di manakah undang-undangnya juga tidak ditemukan. Mereka menganalogikan, mengkiaskan azan untuk jenazah dengan azan untuk bayi yang baru dilahirkan. Jadi hanya diangan-angankan gitu. Kenapa kok lahir diazanin, begitu meninggal tidak? Gitu. Dan tentu saja perang mental untuk seorang pembicara waktu itu. Saya kan pembicara mulai dari SMA, saya sudah ceramah dan suka membuat perbandingan dan perbedaan antara kebiasaan orang NU dan Muhammadiyah pada waktu itu. Saya kelas 2 SMA sudah jadi pembicara atau dilatih untuk menjadi pembicara ketika masih kecil waktu itu.
Ya, tapi ya lumayan memang ada bakat sebagai pembicara karena bapak saya adalah seorang guru dan juga seorang pimpinan Muhammadiyah di zaman itu. Dia almarhum itu agak menonjol di dalam pergaulannya dan juga lucu-lucunya itu. Apalagi urusan lagi orang meninggal, banyak sekali ceritanya itu yang membuat orang ketawa. Yang meninggal si inilah si itu, ada yang ditabrak sama kebo lalu diinjak sama kebo gitu. Tapi diambil dari cerita lucunya gitu. Padahal kan orang musibah kayak begitu nggak boleh diceritain leluconnya, kasihan keluarga itu ataupun kasihan orang gitu. Nah, saudara-saudara, itu pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan kematian katanya merupakan keluarnya dari dunia ini. Tetapi Alkitab enak berbicara tentang kematian, bahwa kita datang ke dunia ini tidak menambah apa-apa, dan kalaupun kita meninggal ya tidak mengurangi apa-apa. Dunia ini tetap beratnya itu sama dengan ketika Tuhan sudah menciptakan dunia ini, beratnya segitu. Berapa triliun ton berat dunia ini, nggak usah dihitung-hitung. Tetapi dunia ini beratnya sudah segitu. Di dalam ensiklopedia Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dijelaskan begini. Disunatkan azan di telinga bayi ketika ia dilahirkan, di telinganya orang yang cemas, karena azan menghilangkan cemas, di belakang orang yang bepergian, waktu kebakaran, saat perang, saat kerasukan jin, saat tersesat dalam perjalanan, kepada orang yang epilepsi, orang yang marah, manusia atau hewan ternak yang buruk perangainya, dan saat menurunkan mayat ke dalam kubur karena dikiaskan atas awal keluarnya ke dunia. Jadi bayi yang lahir itu dijadikan kias untuk membolehkan adzanin orang yang udah meninggal. Padahal kan adzan itu adalah memanggil orang sholat. Tapi kenapa kok harus dibicarakan, harus dilakukan seperti itu? Itulah yang mengherankan, dan saya berada pada patokan tidak boleh mengadzankan mayat yang mau dikuburkan. Kias-kias macam itu karena tidak dilakukan oleh tokoh itu, ya jangan mengada-ada. Ini maksa-maksa saudara-saudara supaya supaya nggak puas orang itu atau keluarganya kalau nggak diadzanin, karena sudah merupakan kebiasaan orang-orang pada waktu itu, saudara-saudara. Kemudian seorang ulama asal Yaman yang menetap dan mengajar di Makkah mengungkapkan faedah azan ketika meletakkan jenazah ke dalam kubur. Soalnya kemana? Bagaimana? Pertanyaannya, apakah disunahkan azan ketika meletakkan mayat atau tidak? Jelaskan kepada kami dari pendapat para ulama, karena hal ini telah umum di daerah kami, Jawa dan Madura. Di Jawa Madura, ya tentu saja di Bima. Di Bima ya lebih lucu lagi kalau ada orang Bima harus berantam dengan saya. Ini posisinya bukan karena saya masuk Kristen loh. Saya tetap bisa menjelaskan, satu, saya sebagai orang kader Muhammadiyah yang selama ini dikenal oleh kelompok saya. Apa jawabannya? Allah memberi petunjuk kepada kebenaran bahwa hal itu tidak apa-apa, dan terdapat faedah secara umum dan khusus. Faedah secara umum yaitu karena azan adalah zikir karena Allah ketika menurunkan mayat ke dalam kubur dan mampu mengusir setan. Kalau usir setan, panasin aja pakai api, kebakar itu. Kemudian pendapat yang tidak membolehkan. Sebagian ulama menganggap mengazankan mayat di kubur bukan termasuk sunnah. Ibnu Hajar Al-Haytami, dia 1567 miladi, ulama mazhab Syafi'i tidak menghukumi azan untuk jenazah sebagai sunat. Beliau berkata, sungguh saudara-saudara, terkadang disunahkan azan di luar sholat, seperti mengazani bayi yang dilahirkan, kemudian mengazani orang yang bersedih hati,
orang yang menderita penyakit anjing gila, orang yang marah, manusia atau hewan yang buruk perangainya, dan ketika tentara bertempur, dan ketika kebakaran, dikatakan juga sunnah adzan ketika menurunkan mayat dalam kurung karena dikiaskan tadi. Namun menurut Al-Haytami juga, jika mayat diturunkan ke dalam kubur bertepatan saat adzan berkumandang, maka akan diringankan pertanyaan kubur baginya. Ya tentu saja saudara-saudara, saya tidak percaya dan tidak mengakui. Oh banyak juga penonton, oh baru 19 orang. Banyak tidak mengakui pendapat yang mengazankan mayat di atas kubur. Fatwa Dewan Fatwa Mesir mengatakan ketika menguburkan mayat tidak disunahkan. Dalam hal ini Dewan Fatwa Mesir menganjurkan untuk melakukan hal-hal secara eksplisit pernah dilakukan atau dianjurkan oleh Kanjeng SAW, yaitu berdoa, bertasbih atau bertakbir. Nah, saudara-saudara, memang unik aneh kalau bicara masalah agama mereka ini, karena mereka bisa pukul-pukulan nanti. Suka sekali mereka itu pukul-pukulan kalau sudah berbeda pendapat. Dan dari hal-hal yang begini inilah kenapa Islam awal itu selalu dimulai dengan kekacauan-kekacauan. Nah, selesai dari mengubur mayat, maka SAW itu berdiri dan bersabda, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian dan mintalah kekuatan untuknya karena sesungguhnya ia sekarang sedang ditanya. Ini kan cerita kamuflase. Mana ada mayat udah mati kok ditanya. Siapa yang nanya? Malaikat maksudnya. Gitu. Ya boleh-boleh juga sih. Itu pendeta Saifuddin Ibrahim. Lu jangan ngomong-ngomongin agama kami. Ngapain lu ngomong-ngomongin agama kami? Biarin aja. Memang biarin. Tetapi kan saya ini mau mengajar. Penting. Karena untuk supaya nggak aneh aja keyakinanmu itu. Ajaran aneh kayak begitu masih dipertahankan. Lucu. Apa komentar penonton ini? Menjadi anggota nomor 2 yang bergabung dengan tim apa? AB Pendeta Niko di USA. Ya, kemarin ketemu saya. Pendeta Niko. Masih 2 minggu lagi beliau di Indonesia, di Amerika. Salam Saifuddin. Ini Maria baru perangin angin. Oke, baru perangin angin. Oke, B2 bebal dan buta huruf lagi. Janganlah begitu, saya nggak mau lagi ikut-ikutan mengejek Kanjeng kalian ini. Saya ini pendukung Kanjeng. Ibnu Qudamah ulama Hambali juga berpendapat azan hanya dikumandangkan untuk sholat 5 waktu karena azan pada dasarnya merupakan pemberitahuan akan masuknya waktu sholat. Adapun beliau pernah bertasbih, bertakbir, dan bertahmid sebagai lafaz azan menguburkan sahabatnya Sa'ad bin Mu'al yang meninggal dalam peperangan. Lalu para sahabat bertanya, mengapa engkau bertasbih lalu bertakbir? Wahai SAW, jawabnya, sungguh kuburan laki-laki soleh ini sempit sehingga Allah kemudian meluaskannya untuknya. Maka perlu ditakbirin. Lah urusan mengubur mayat itu, apalagi di tanah keras di Arab sana kan susah galinya. Ya kubur-kuburin begitu saja. Tutup langsung pakai tanah, nggak usah pakai papan segala macam. Tutup aja pakai tanah, ditanamin. Sama juganya itu. Yang penting tempat kuburannya itu jangan pindah-pindah seperti almarhum bapak saya. Saya waktu itu ya belum melihat kuburnya di mana. Tetapi adik-adik saya nunjukin itu. Saya memang kurang berbakti sama orang tua sih. Bukan berbakti orang tua itu bukan masalah kuburnya. Saya menyenangkan orang tua saya ketika dia hidup. Ya benar-benar waktu itu saya ya belum punya uang untuk menyenangkan hatinya, tetapi kan saya bisa humor, bisa cerita bahwa bapak saya itu bisa ketawa ngekek kalau saya lagi lelucon. Sama dengan kalian kan, senang kan nonton YouTube saya itu dari lucunya. Yang mahal itu kan lucunya. Kalian kan tinggal ketawa, sedangkan saya yang
mikirkan bagaimana supaya ucapan dan kalimat saya lucu gitu kan. Yang susah kan saya. Kalian tinggal dengerin aja langsung. Hehe, itu gampang. Cuman dengerin ketawanya. Nah, saudara, Syekh Ali Al-Qari mengutip bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalan mengatakan tujuan membaca tasbih takbir untuk saat adalah agar Allah berkenan melapangkan kuburnya. Boy, ini bagaimana sih? Saya ini suka ngeledek sebenarnya ajarannya itu. Terus bagaimana kesimpulannya? Sahabat kesan yang budiman pada mulanya azan memang hanya digunakan untuk menandai waktu sholat. Tetapi kenapa kok tiba-tiba sang nabi ini ketika cucunya lahir lalu diazanin? Sama, saya juga sudah mengazani semua 3 anak saya, yaitu Fikri, Saddam, dan Gaddafi. Saya azanin itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di telinga kanannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Terus di sebelah kirinya itu qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apalagi ya? Lupa saya. Lupa. Lanjutin dong. Jago kandang si onta. Maksudnya saya jago kandang. Begitu. Itu qomat. Jadi qomat itu di telinga kiri, adzan di telinga kanan. Makanya itu memang susah menginjil muslim tuh. Kenapa? Karena itu roh penyakitnya itu nama Mr. M itu di kupingnya itu sudah masuk menyaru di dalam hatinya. Sehingga mereka itu sangat membela Mr. M itu. Ya. Saudara-saudara, bahkan azan untuk sholat sunnah juga tidak disarankan. Jadi perbedaan hukum tentang azan di luar sholat adalah perkara furu'. Ya sebenarnya orang bisa berantam saudara-saudara gara itu. Tapi yang lucu masalah sholat itu kan, ada sholat jenazah. Jadi tapi tidak boleh ruku dan sujud. Jadi cuma takbir doang. Gitu. Mungkin masa sujud menyembah mayat. Jadi ada sholat mayat lucu bagi saya. Masa mayat disolatin. Tetapi saya dulu waktu di Muslim, masa orang nyanyi dan sedih, orang Kristen kalau meninggal dikubur, sebelum dikubur dinyanyiin gitu. Ayo, apakah itu bid'ah? Nyanyi menguburkan mayat? Apakah itu dosa atau salah gitu? Oh enggak, karena liturgi-liturgi kekristenan itu sudah ada semua. Orang mau melahirkan, meninggal, sakit di rumah sakit, itu mereka boleh nyanyi. Makanya kalau saya meninggal ya nyanyinya nggak boleh sedih, nggak boleh sedih. Saya sudah ngomong kali ini nih, kalau saya meninggal, saudara-saudara tidak boleh nyanyi lagu-lagu sedih, harus lagu gembira. Kemenang, kemenang di dalam Yesus Tuhan. Kemenang, kemenang di dalam Yesus Tuhan. Kumenang, kumenang, harus lagu gembira semua. Kenapa? Saya sedang menuju sorga kok. Orang nangis-nangis, apa sih urusannya? Ya, nggak boleh main ini nangisin saya atau nyanyi nangisin Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nggak usah ditangisin. Saya tetap akan menjadi pejuang iman, saudara-saudara. Saya nggak mau jadi orang yang cengeng. Karena penting bagi kita semua ini, penting bagi saya dan Anda, bahwa di dalam ibadah-ibadah kita ini, apalagi penguburan mayat, nggak usah bikin sedih. Adapun Muslim ya udahlah, terserah dialah mau ribut mau apa kayak. Tapi saya telah menjadi penengah bagi yang membolehkan azan dan tidak membolehkan azan. Kalau Muhammadiyah nggak sama sekali, nggak boleh. Gitu. Jadi gampang sekali.
Kalau mayatnya itu diadzanin, oh itu NU. Kalau nggak diadzanin, itu Muhammadiyah. Nah, terus adapun orang-orang yang mengadakan sholat jenazah itu berkali-kali, boleh nggak? Gitu. Boleh saja. Allahumma gfir lahu warhamu wa'afihi wa'afanu waja'al jannata maswa. Allahumma la tahrimna wa la taftinna ba'dah waghfir lana walah. Itu doa-doa sholat mayat. Ternyata masih ingat ya. Serem. Serem. Orang mati dijadikan canda. Ada di kampung saya nih ceritanya. Nah, kan kalau ini kan pakai petromak dulu itu, dipompa-pompa dulu itu, lampunya dulu itu. Ada yang meninggal. Meninggal hari, maklum hari pertama dia baru meninggal. Tengah malam yang baca Yasin, pada ini semua yang lain udah pada tidur, tinggal yang Yasinan. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Mayatnya bangun. Dia buka. Innaka laminal mursalin. Si ini yang ngaji ini dia tidak ngelihat mayatnya itu mulai bergerak, saudara-saudara. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bangun, kemudian dicekik lehernya. Itu mayatnya hidup, itu kan belum dikafanin, baru ditutup pakai kain doang. Dia bangun, dia pinting leher yang ngaji, langsung nggak bisa bernapas. Yang ngaji kemudian disuruh tidur di atas tempat tidur dia, kemudian ditutup kepalanya. Mayat itu jalan-jalan. Jalan tengah malam, pada kabur semua. Kabur ketakutan sama mayat, ketakutan sama mayat yang baru meninggal. Haleluya. Ya, inilah cerita akhir dari semua ini. Saudara-saudara, mari kita teruskan untuk meningkatkan kehidupan toleransi dan damai. Demikian saja dulu saudara-saudara yang jadi penonton saya. Sudah lumayan ada 30 menit. Nah, untuk yang YouTube saya selesaikan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang ini, karena saya tiada hari tanpa bersaksi, tiada hari tanpa menginjil. Ini saya akan bacakan hal-hal penting di dalam pelayanan kita hari ini, terutama saudara, antara kudus dan benar kita tidak bisa melihat di bak lawi. Tetapi inti dari keributan ini semua adalah memang kitab suci. Kitab suci itulah yang tidak mencerminkan kebenaran itu sendiri. Justru karena kitab suci orang berantem dan ribut. Kalau nggak ada kitab suci itu, saya kira nggak akan ribut di Indonesia ataupun di mana-mana ataupun di negara-negara Arab sana. Justru karena dicetaknya kitab suci itu ribut terus-menerus. Tapi mari kita renungkan firman Tuhan ya. Orang yang benar belum tentu kudus, namun orang yang menerima dan menjaga kekudusan dapat terus menjadi kudus. Mengapa demikian? Kudus adalah pemberian yang harus dijaga terus-menerus dengan perbuatan benar. Lain halnya dengan kebenaran tanpa kekudusan merupakan kebenaran yang sia-sia. Seperti kebenaran tanpa kekudusan adalah manusia yang berperilaku benar tanpa mengenal Kristus dan belum menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Sesungguhnya manusia dalam dirinya diberi hikmat untuk dapat mengenal dan menghormati pencipta, dan pengertian itulah yang akan menghidupi orang itu dalam kebenaran Kristus, bukan kebenarannya sendiri. Jadi bukan kebenaran yang diakal-akalin dan direkayasa oleh dia. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian yang luar biasa.
Sebab pada zaman hukum Taurat berlanjut tidak seorang pun melakukan hukum tersebut dengan benar, dan akhirnya tidak ada satupun manusia yang dapat kudus secara permanen. Nah, saudara-saudara, tidak ada orang yang bisa kudus secara permanen, saudara. Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat itu. Sehebat apapun Anda di dalam melakukan hukum Taurat, tetap saja Anda salah dan Anda tidak akan mampu itu. Yesus yang dipercayai sebagai penebus dosa benar-benar telah memakukan setiap dosa manusia pada salib. Menerima karunia ini hanya dengan mengakui kematian dan kebangkitannya, maka keselamatan pasti terjadi. Orang yang tidak percaya ataupun mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, itu adalah antikris. Itu adalah orang yang tidak mengenal Injil ataupun Injil palsu, karena tidak mau mengakui Yesus mati di atas kayu salib. Jadi dengan mengakui kematian dan kebangkitannya pada keselamatan itu terjadi 1 Petrus 2 ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa. Jadi kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, saya ini adalah Saifuddin Ibrahim. Saya Saifuddin Ibrahim terus mempercakapkan nama Yesus ini supaya Anda tidak salah mengerti, supaya Anda juga tidak salah menyembah. Karena jangan mengorbankan waktu yang hanya paling lama. Ini bulan ini saya 60 tahun. Saya berharap 10 tahun yang akan datang saya masih cukup kuat untuk memberitakan Injil, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya mau sampaikan dulu bagaimana para Ba'lawi ini telah menjadi panipu untuk bangsa ini, dan saya tahu bagaimana mereka ini luar biasa. Sayyidina Wakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jailani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi. Makom mana? Saya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Wakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih, sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril, tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Sumber saya benar, ya ini kitabnya wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana fil awliya dan Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Sirrullah fi khalqi, rahasia Allah dalam apa? Dalam makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya ini. If everyday business admin is slowing you down, automate it with Pipedrive. Dia Ba'lawi ini makin jahat, saudara-saudara, karena mengajarkan di luar daripada ajaran pokok-pokok keislaman. Dia mengangkat dirinya, Fakih Muqaddam itu Al-Ba'lawi ini lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, yang diadakan di tengah-tengah orang NU itu manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia mau menyusupkan, mau menyalibkan keturunan mereka ini, bahwa nenek moyangnya Ba'lawi itulah yang paling perkasa, yang paling terhormat. Bahkan untuk mengangkat dan meninggikan terahnya itu, turunannya, marganya itu, saudara-saudara. Misalnya dia mengajar begini, Islam mengajarkan bahwa nasab dan keturunan tidak menjamin masuk surga, sedangkan Ba'lawi mengajarkan bahwa keturunan mereka pasti masuk surga, walaupun dia banyak berdosa, berzina, jahat, tetapi karena darahnya ini adalah darah yang luar biasa, darah dari nenek moyangnya itu. Tapi begitu disuruh tes DNA nggak berani, ngacir. Diajak podcast untuk
bersama Oma Irama, nggak berani tampil. Makanya saya simpulkan bahwa Ba'lawi ini tidak takut kepada Tuhan, dia hanya takut dengan tes DNA. Apa? Bisa apa sekarang, saudara-saudara? Di dalam doa Islam itu mengajar, maksudnya orang Muhammadiyah itu mengajarkan. Berdoa itu langsung kepada Allah, nggak pakai perantaran kiai ini, kiai itu. Bisa disampaikan. Ba'lawi mengajarkan harus pakai perantaraan, yaitu para wali, yaitu keturunan Habib juga, kelompok mereka juga. Jadi walaupun orang Indonesia lebih pintar atau lebih soleh, mereka tidak akan menjadi wali seperti si Tomat. Tomat, sadar. Adi Hidayat, sadar. Jadi jongos kaum Ba'lawi lo. Lu bela-bela itu Habib. Udah tahu kelakuannya seperti itu. Kamu tetap aja, kamu hormat, kamu tinggi-tinggikan. Ya, Salam Jayapura City. Hadir nonton nyimak berita terbaru dari channel Opung Pendeta Abi Siagian. Hai, Siagian, terima kasih cucu-cucu. Ini dengerin Opung Siagian. Saya kadang-kadang lupa itu marga saya ini. Iya, saudara-saudara. Apa yang kita harapkan dari mengikuti cara mereka? Islam mengajarkan bahwa keturunan dan keutamaan itu karena takwa kesalehan. Tapi Ba'lawi mengajarkan bahwa walaupun maksiat dosa itu Habib tetap masuk surga. Bahkan seorang Habib yang jahil dan bodoh lebih utama daripada 70 kiai muslim umumnya, lebih-lebih pribumi. Islam mengajarkan melarang meninggikan kuburan dan membuat kuburan itu menjadi megah. Malah dia megahkan kuburan, dikasih kelambu seperti kamar pengantin. Apa yang bisa kita harapkan dari sana? Bagaimana cara mengajarkannya seperti itu? Kok nggak malu? Kalau ada kelebihan rezeki seorang muslim itu naik haji ke Mekah, dia bilang ke Tarim. Dia ke Tarim di Yaman. Entah dari mana mereka ini. Jadi Yaman itu mau mereka kembalikan karena dulu Abraha itu dalam surat Al-Fil, surat gajah itu, jadi datangnya dari Yaman itu untuk merobohkan Ka'bah itu supaya orang nggak naik haji ke Ka'bah, naik hajinya ke Tarim, Yaman sana. Itu sudah 1400 tahun. Jadi persaingan antara Ba'lawi dengan Sayyid Arab ini begitu runcing. Apalagi yang datang dari Arab Saudi, mereka nggak mendapat penghormatan dari Ba'lawi Yaman ini, karena mereka lebih meninggikan Yamannya daripada Ba'lawinya, saudara-saudara. Nah, ajaran-ajaran inilah yang harus dilepaskan, saudara. Saya harus berbicara seperti ini karena menjaga NKRI dan menjaga persatuan Indonesia itu lebih utama daripada meninggikan suatu agama ataupun membicarakan agama. Itu Bunda Suci, ajaran Buddha Suci apa? Itu mereka nggak membangun rumah ibadah, mereka nggak sembahyang di jalan-jalan, tapi mereka mampu membantu orang-orang, anak fakir miskin untuk sekolah, dipakaikan baju yang bagus, anak-anak terlantar itu. Enggak membikin gereja, bikin masjid bagus-bagus, tetapi bagaimana menolong umat manusia lepas dari penderitaannya itu. Itu karya yang jelas, membantu manusia dengan sungguh-sungguh dan pasti. Apa yang teriak-teriak ke langit 5 kali sehari? Keluar dari masjid, ya, keluar dari masjid sudah begitu. Wah, saudara-saudara, ini agak macet ini.